channel YouTube Mas dan Ember. Penciptaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut suatu riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dengan tanah dan mencampurkannya dengan air surga. Kisah ini diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wafabi, Ahwal Al-Mustafa. Ia mengutip salah satu riwayat dari Ka'abi Al-Ahbar yang menceritakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Muhammad, Allah memerintahkan Jibril agar membawakan segenggam tanah putih yang merupakan letak tempat kuburan Rasulullah. Lalu, tanah itu dicampur dengan air surga, kemudian dicelupkan ke sungai-sungai yang berada di surga dan dibawa ke sekeliling langit dan bumi. Malaikat pun mengenal Nabi Muhammad serta keutamaan beliau sebelum mereka mengenal Nabi Adam. Ketika cahaya Nabi Muhammad SAW terlihat pada kilauan cahaya di kening Adam, Allah berkata, "Wahai Adam, ini adalah penghulu keturunanmu daripada Nabi dan Rasul." Ketika Hawa mengandung Nabi Syits, Nur Muhammad berpindah dari Adam ke Hawa, sehingga Hawa selalu melahirkan dua anak setiap kali melahirkan, kecuali ketika melahirkan Nabi Syits, Hawa melahirkannya seorang saja. Lantaran kemuliaan Nabi Muhammad, cahaya itu pun selalu berpindah dari orang suci ke suci lainnya, sampai Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Kabar penciptaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam ini juga diceritakan dalam riwayat Wahb bin Munabbih. Ia berkata bahwa Allah mewahyukan kepada Adam sebagai berikut, "Aku adalah Allah pemilik Ka'bah ini. Penduduknya adalah orang-orang pilihanku. Pengunjungnya adalah tamuku dan berada dalam lindunganku. Di sana terdapat rumahku yang aku penuhkan dengan penduduk langit dan bumi." Mereka mendatanginya berbondong-bondong dengan berambut kusut dan berlumuran debu. Mereka berteriak dengan mengucapkan tasbih. Mereka berlari dengan mengucapkan talbiyah. Mereka menangis dengan air mata mereka yang bercucuran. Siapa yang berangkat menujunya tanpa ada tujuan lain, sungguh ia telah menjengukku dan bertamu denganku, sehingga patutlah bila ku beri ia hadiah dan kemuliaanku. Aku menjadikan sebutan kemuliaan dan keagungan rumah itu pada seorang nabi dari keturunanmu. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi. Aku menjadikan ia sebagai salah satu orang yang mendiami, menjaga, melindungi, dan merawat rumah itu. Siapa yang bertanya tentang diriku pada hari itu? Sungguh aku berada bersama orang-orang yang berambut kusut dan berlumuran debu itu, yang menunaikan janji mereka dan menghadap Tuhan mereka. Sementara itu, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, "Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan Adam. Aku telah menciptakan Arsy." Lalu ia pun bergetar, sehingga kutuliskan di atasnya kalimat, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Nama Nabi Muhammad SAW juga disebutkan dalam kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi terdahulu, jauh sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Sebagaimana firman-Nya, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka. Quran Surat Al-A'raf 157. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 470-561 Hijriah dalam kitabnya Sirul Asror telah menjelaskan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad dari cahaya suci keindahannya. Ini dinyatakan juga oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Mula-mula Allah ciptakan ruhku. Pada awalnya diciptakannya sebagai ruh suci. Mula-mula Allah ciptakan al-kalam pena. Mula-mula Allah ciptakan akal. 4.000 tahun setelah diciptakan cahaya Muhammad, Allah baru menciptakan arasi
dari cahaya mata Nabi Muhammad. Kemudian Allah ciptakan makhluk yang lain dari arasi. Dalam riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas dikatakan, ketika Nabi Adam alaihissalam masih berada di surga, Rasulullah SAW saat itu berada di tulang sulbi. Begitu Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, beliau sallallahu alaihi wasallam berada di dalam sulbi Nabi Adam alaihissalam dan berpindah ke sulbi nabi-nabi setelahnya. Ibnu Abbas berkata bahwa ia bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah engkau ketika Nabi Adam berada di surga?" Beliau menjawab, "Aku berada di dalam tulang sulbi. Lalu aku turun ke bumi dan berada di dalam sulbi Nabi Adam. Aku pun telah naik ke kapal saat aku berada di dalam sulbi ayahku Nuh. Aku pun pernah dicampakkan ke dalam api pada saat aku berada di dalam sulbi Ibrahim. Kedua orang tuaku tidak berhubungan dengan cara zina. Allah selalu memindahkanku dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci pula. Tidak terdapat dua cabang keturunanku, kecuali aku berada pada yang terbaik di antara keduanya. Allah menjanjikan kenabian untukku di dalam kitab Taurat. Dia memberi kabar tentang itu. Dia membuat namaku terkenal di dalam kitab Injil. Bumi dan langit menjadi cemerlang karena wajah dan pandanganku." Hadis riwayat Al-Ajuri dan Ibnul Jauzi dalam Al-Ma'ud. Ibnu Abbas juga mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa, "Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan Adam. Aku telah menciptakan Arsy." Lalu ia pun bergetar, sehingga kutuliskan di atasnya kalimat, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Ia pun diam. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tahun kelahiran Nabi SAW disebut tahun Gajah karena pada saat itu Raja Habasyah mengirim bala tentara menuju Makkah untuk merobohkan Ka'bah. Dalam bala tentara tersebut terdapat gajah yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bala tentara itu karena memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum Rasulullah SAW lahir, sang ibu, Siti Aminah, mengalami peristiwa tak biasa. Ia melihat cahaya keluar dari tubuhnya, lalu menyinari leher-leher unta di Bushra. Beberapa lama kemudian, ia melahirkan Nabi Muhammad. Peristiwa tersebut diceritakan Ali Muhammad Esyalabi dalam Sirah Nabawiyah karyanya. Dengan mengacu pada riwayat Abdullah bin Ja'far, itulah kisah penciptaan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, komen, dan share.